Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, disyukurkan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan serta waktu luang untuk bisa tetap istiqomah belajar, mengaji, sharing tentang ilmu tahsinul Quran atau tajwid, baik dari diri kami ataupun dari bapak-bapak sekalian. Bapak yang dirahmati Allah, ini adalah video kami buat untuk mempermudah kami dalam mengingat ilmu-ilmu yang ada dalam tahsin Quran atau tajwid yang bisa dipakai oleh bapak-bapak yang mungkin hadir juga, yang hadir istiqomah, tetap istiqomah setiap minggunya, atau bapak yang tidak bisa hadir sehingga bisa tetap bersemangat untuk belajar Al-Quran. Baik, sebagai informasi, materi kita tetap masih di makharijul huruf dan belum selesai. Kita masih sampai pada huruf al-lisan atau aqsal lisan, pangkal lisan, yaitu huruf qaf dan huruf kaf kemarin. Jadi belum lanjut karena ada teman baru masuk lagi, jadi kita harus ulang-ulang terus. Nah, untuk mengisi waktu kemarin kita sempat untuk tahsin suratul Fatihah dan bacaan ta'awudz gitu ya. Nah, di video kali ini sebagai perdana, saya coba untuk membuat video tentang bagaimana kita tahsin dalam membaca ta'awudz atau bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik, kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai awal bacaan ta'awudz ini ada beberapa banyak kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah saat membaca huruf A tidak dikeluarkan haknya, huruf hamzah tidak dikeluarkan haknya dengan sepenuhnya atau tidak membuka mulut dengan tepat. Sampai dia akhirnya terseret kepada huruf au. Jadi au gitu. Au. Tadi a-nya tidak dikeluarkan. Yang seharusnya adalah au. Au yang seharusnya begitu, tapi diseret kepada seperti huruf ain, au gitu. Nah, ini yang tidak tepat. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah dibacanya huruf dzal ini menjadi huruf za. A'udzu. Ini keliru karena merubah huruf karena kekeliruan kita sengaja atau tidak sengaja karena kekeliruan makhrajnya atau sengaja karena membaca huruf latinnya akan merubah makna, dan ini adalah kekeliruan yang fatal atau kesalahan yang besar. Merubah makna maka merubah dari makna Al-Quran tersebut, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau huruf dzal maka dibacanya huruf dzal, bukan huruf za. Ya, mungkin di penulisan dalam bahasa Indonesia huruf dzal ini diterjemahkan menjadi huruf DZ. Nah, mungkin bacanya dia nggak bisa baca D aja. Kalau D kan jadi dal, tapi kalau dibaca DZ mungkin Z-nya ada yang kebaca jadi a'udzu gitu ya. Ini yang keliru. Mari kita luruskan. Berarti huruf dzal tetap adalah huruf dzal, jangan dibaca huruf za. Ini kesalahan yang pertama. Kedua, oke. Kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah, keluarkan haknya hamzah. Hamzah dan ain ini adalah dua huruf yang bersumber dari tenggorokan. Masih ingat bahwa huruf tenggorokan dikenal dengan huruf halki. Ada 6 huruf halki di sana, yaitu dimulai dari pangkal tenggorokan atau aksol halki, yaitu huruf hamzah. Ada huruf ha yang paling bawah ya Pak ya. Kemudian yang di tengah-tengah tenggorokan ada huruf ha dan huruf ain. Kemudian di ujung tenggorokan ini ada huruf kha dan huruf ghain ya, huruf gha ada. Jadi di huruf halki ini ada 6 huruf. Nah, ini ya, ada satu makhrajnya, yaitu ada 3 tempat di situ, diingat-ingat. Berarti ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Ada 6 huruf. Nah, ini huruf hamzah ini bersumber dari pangkal tenggorokan. Jadi suara a ini bersumber dari pangkal tenggorokan. Makanya jangan au gitu, enggak begitu. Baik, a-nya sempurnakan. Buka mulut kita, paling kalau kata saran dari
para ini alim ulama, alim pada alim ulama tajwid ini adalah tiga jari. Nah, segitunya loh, 3 jari ini lebar loh, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak jarang untuk buka A-nya 3 jari, berarti gimana suaranya itu? Berarti kan nggak sampai sepenuhnya keluar gitu ya. Kalau standarnya 3 jari. Makanya kita harus buka a'udzu. Baik, huruf yang kedua adalah ain. Ain juga masih sama, yaitu huruf yang ada di tengah-tengah tenggorokan. A'udzu, a'udzu, ain, a, huruf a, i, au, ba, gitu ya. Ain, huruf ain. Huruf ain di sini ketemu dengan huruf wawu menjadi huruf mad. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Jadi untuk menyempurnakan huruf suara u, maka monyongkan bibir kita. Boleh memonyongkan bibir saat huruf hijaiyah ini bertemu dengan huruf dhammah dan berharokat, bertemu dengan huruf wawu dan berharokat dhammah. Boleh untuk menyempurnakan suara u. Jadi a'udzu, a'udzu ya. A'udzu, jangan a-nya tidak jelas. Jelaskan, keluarkan haknya alif, keluarkan haknya ain, keluarkan haknya dzal. Setiap huruf keluarkan haknya. Baik. Kemudian huruf dzu, ingat kesalahannya adalah za. Kalau kesulitan melafalkan huruf dzu, ya, huruf dzu ini makhrajnya adalah, tempat keluar hurufnya adalah dengan cara ujung lisan kita tempelkan kepada gigi seri atas. Gigi seri atas sehingga keluar sedikit. Za, menempel pada gigi seri atas. Ya, gigi seri atas, gitu ya. Jadi di situ ada 3 huruf. Ada 3 huruf yang menempel pada gigi seri atas, yaitu huruf sa, huruf sa, huruf za, dan huruf dho. Dho ya, huruf dho. Ada 3 huruf. Ada sa, za, zal, dan huruf dho. Ya. Ada huruf dho. Nah, sekarang huruf zal dulu. Zal. Kalau kesulitan itu caranya. Ujung lidah tampilkan kepada gigi seri atas za, ya. A'udzu billahi. Ini ada lafzul jalalah yang dibaca tarkik atau dibaca tipis. Karena kenapa dibaca tipis? Karena diawali oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Ya, cirinya adalah kalau huruf lafzul jalalah atau lafaz Allah ini diawali oleh huruf yang berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis, billahi. Tapi kalau diawali oleh huruf yang berharokat dhammah dan harokat fathah, maka dia dibaca tebal. Contohnya apa? Allahu. Kalau huruf billahi ini harus dibaca tipis, ya. Billahi minasyaiton, ya, minasyaiton. Ini alif lam, alif lam ta'rif kita sudah jelaskan kemarin, kita tidak singgung terlalu banyak di sini. Alif lam ta'rif yaitu alif lam asyamsiyah, ya, asyamsiyah. Cirinya adalah ada huruf setelah huruf lam, hurufnya bertasydid sehingga huruf lamnya tidak terbaca. Langsung dia minasyaiton, alif lamnya tidak terbaca, ya. Minasyaiton ini alif lam syamsiyah atau alif lam syamsiyah atau idhar syamsiyah. Baik. Nah, kemudian pelafalan huruf shin. Di mana huruf shin? Huruf shin ini adalah beda dengan huruf sin. Jadi jangan dibaca tipis. Maksudnya jangan dibaca sin biasa, tapi ini shin yang bersumber, kalau tempat keluarnya shin ini adalah di tengah-tengah lidah. Di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah menempel ke langit-langit. Ash, sha, sha. Sedangkan ujung lidah kita ke bawah. Ash. Kadang kita harus merapatkan gigi kita atas bawah untuk mendapatkan suara atau menyemburnya nafas dari balik di mulut kita. Ash, ditutup supaya nyembur gitu, Pak. Suara supaya nafasnya keluar. Asyam, asyamsu, asyaiton, asyaiton, ash, gitu ya. Kalau seperti kemarin ada tugas untuk teman-teman, yaitu coba membedakan sa dengan sha, yaitu sasha. Jadi kalau masih dibaca sasa, berarti shinnya masih belum tepat, gitu ya. Coba sa, sin biasa, dan shin, sasha, gitu ya, sha. Baik, dicoba huruf shinnya. Coba dilihat gambar makharijal huruf yang ada di gambar itu. Letak huruf shin adalah di tengah-tengah lidah, tengah-tengah lisan, menempel pada langit-langit. Ash, ya. Asyaiton, asyai. Di sini ada huruf ya sukun yang diawali oleh fathah.
Ini sudah saya jelaskan, ini namanya adalah harfun lin atau huruf lin. Huruf lin ada dua, yaitu ya sukun dan wawu sukun. Ini contohnya adalah ya sukun. Apa huruf lin? Huruf lin ini cara pelafalannya adalah tidak memberatkan lidah atau ringan. Syaiton, tidak syaiton, enggak begitu. Jadi mengalir, tidak memberatkan lidah. Apa contoh kedua? Contohnya adalah alaihim ya sukun didahului oleh fathah. Kemudian ini ghai ya sukun didahului oleh fathah. Ya sukun didahului oleh fathah. Selain huruf ya, ada harfun lin yang berikutnya adalah huruf wawu, yau dan ghai. Ini huruf ya dan huruf wawu sukun didahului oleh fathah. Ada dua huruf ini ya. Ini namanya huruf lin atau harfun lin. Nanti kita akan ketemu dengan mad lin. Jadi ini bisa dibaca mad, atau ketika dia waqaf maka dia menjadi mad, namanya mad lin. Nanti kita belajar saat ketemu dengan hukum-hukum mad. Baik, kembali ke sini. Minasyaiton, ingat-ingat huruf lin ya sukun diawali oleh fathah maka dibaca ringan. Syaiton, huruf to ini adalah huruf tebal. Huruf tebal adalah cirinya adalah dia berbunyi o, Pak. O. Huruf to, huruf to. Jadi dia berbunyi o. Kalau yang tidak berbunyi o ini huruf tipis, cukup dengan senyum sedikit. A, ba, ma, na. Ini huruf tipis semua. Tapi huruf to ini huruf tebal, cirinya adalah berbunyi o. Contohnya apa? To, go, gitu ya. To, go, lo. Ini huruf-huruf tebal. Jadi to ini tebal, letaknya di mana? Letaknya sama dengan huruf ta, yaitu ujung lidah kita menempel pada pangkal gigi seri atas. Kalau tadi huruf zal itu ke ujung gigi serinya atau ke ujung giginya. Kalau ini huruf ta itu sama dan huruf dal itu sama, yaitu ujung lidah kita menempel ke pangkal gigi seri atas atau dekat gusi itu, ya. To, tapi ditebalkan atau dikeluarkan tebalan, dibulatkan. To, dia to. Gitu ya. Jadi huruf to dan ta ini sama tempat makhrajnya, tapi yang membedakan adalah sifatnya dia. Kalau to ini huruf tebal atau huruf isti'la, sedangkan huruf ta ini adalah huruf tipis gitu. Baik, to-nya ada huruf alif di belakang, maka ini mad tabi'i atau panjangnya 2 harokat. Yang panjangnya 2 harokat. Nirrajim ada huruf tasydid di sini maka harus ditekan. Nirrajim, pelafalan huruf ro bergetarnya tidak boleh lebih dari sekali atau tidak boleh berlebihan. Misalkan nirrajim ini berlebihan tidak diperkenankan. Huruf ro ini memiliki sifat takrir atau bergetar tapi tidak berlebihan, dan dia juga punya sifat inkhiraf atau memalingkan lidah kita. Jadi tidak boleh terlalu begini tapi nirrajim ya. Baik, kita coba dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk menyempurnakan harokat kasroh, maka senyumkan bibir kita. Ya, untuk menyempurnakan suara dhammah, wawu sukun dhammah, maka monyongkan bibir kita. Buka huruf a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tadi pelan. Kalau coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ditekan karena ada tasydid. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Baik, itu tahsin bacaan ta'awudz. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Apa yang kita dapat dicoba-coba, harus diulang-ulang, karena ilmu itu Bapak boleh hafal semua tajwid dan ini, tapi kalau tidak dipraktekkan maka tidak akan pernah bisa.
karena kita sudah terbiasa dengan mungkin kekeliruan-kekeliruan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, dan untuk merubahnya pastinya perlu waktu dan butuh effort. Nah, tapi jangan khawatir Pak, setiap huruf adalah 10 kebaikan. Kita mengulang-ulang, maka berapa kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Jadi enaknya belajar Al-Qur'an itu kita bisa belajar dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.